Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Mas Bro. Kali ini saya akan membahas soal bebek, cara budidaya bebek yang baik dan benar sih. Dan saya akan melihatkan contoh kandang yang seadanya ya, gak perlu mewah. Untuk kita pemula lebih baik itu menggunakan barang bekas. Soalnya kenapa? Kita kan masih dalam tahap awal proses usaha kecil-kecilan jelasnya ya. Jadi kita belum mengerti bagaimana keuntungannya, apakah ini bisa menghasilkan atau apakah kita bisa membudidayakan dengan baik. Jadi saran saya lebih baik kita gunakan bahan yang apa adanya aja Mas Bro. Ya kayak kayu bekas, semuanya sebab bekas kalau ada yang bekas ya kan. Menurut saya sih kalau buat kandang sih nggak perlu yang mewah sekali untuk sementara kan, dalam proses kita belajar mendapatkan hasil yang apa yang kita kerjakan, apakah akan mendapatkan hasil atau enggak gitu kan. Menurut saya kalau kita usaha pemula itu, kalau kita menggunakan modal apalagi sampai minjam uang apapun uang tabungan, itu menurut saya salah besar, itu fatal, salah fatal. Kenapa? Kita usaha belum aja untung udah rugi dulu, belum tahu hasilnya kita udah rugi dulu ya kalau kita ada hasil. Soalnya kita pemula, kita belum tahu apa sebabnya. Kalau kita hanya mendengar, kita nggak bisa menjamin kepastian untuk kita berhasil. Jadi menurut saya lebih baik kalau kita belajar, kalau kita awalnya itu lebih baik dari hal yang kecil, menggunakan hal apa adanya dulu ya. Seperti kandang yang saya gunakan, saya menggunakan semuanya bekas, dan bekas kandang ini pun bekas kandang ayam, bekas dosi kandang ayam. Jadi saya gunakan untuk bebek sekarang, dan dosi bebek, dan bebek saya sekarang udah umur kurang lebih 12 hari. Jadi saya menggunakan kandang bebek itu ala kadarnya aja ya. Ini praktis, nggak ribet, pokoknya nggak bikin susah kita, nggak ganggu pekerjaan kita yang adanya ya. Yang kandang saya bikin ini mudah, pokoknya mudah. Jadi kan kita nggak rumit, nggak lagi. Kalau cara gini menggunakan bahan bekas yang apa adanya itu lebih mudah lagi. Oke, ikutin saya dan kita lihat bagaimana kondisi kandang saya dan menggunakan kayu-kayu bekas ya. Jadi kayak gini ya Mas Bro ya kandangnya. Saya menggunakan kayu bekas, terus saya juga menggunakan itu pohon pinang, karena kan di arah saya sini banyak pohon pinang dan juga mudah untuk didapat. Nah kayak gini ya Mas Bro ya, ini pohon pinang, saya kasih atap daun atasnya. Terus ini yang saya gunakan tutup pelindungnya supaya nggak dingin, nggak masuk angin waktu malam hari. Dan sekarang kan sudah sore kan, jadi sengaja saya tutup. Nah ini saya menggunakan karung semen aja, nggak repot-repot bagi kalian yang punya itu kan, karung semen kan udah banyak di tempat bangunan. Jadi kita nggak usah menguras biaya, terlalu banyak biaya, soalnya kita tahap dalam proses belajar. Saya cuma membeli paku doang, paku itu sama kawat. Nah itu bebeknya udah umur kurang lebih 12 hari ya. Saya menggunakan kawat kayak gini nih, paling mudah. Jadi kenapa saya menggunakan kawat? Kotoran bebek kalau kita gunakan kawat itu akan terus jatuh ke bawah. Jadi enggak ada lagi kita sekam, nanti tambah sekam lah, nanti becek lah, itu bisa pengaruh dalam penyakitnya bebek. Kalau kayak gini kan nggak ada lagi tuh namakan basah-basahnya kan ya, nggak ada. Jadi nggak ada lagi sekam-nyekam, jadi kita kerjanya tuh simple aja. Jadi bebek saya alhamdulillah ya aktif ya. Makanya aktif. Cuman saya kasih lampu aja di dalamnya, lampu 15 watt ya. Agak gede dikit lah, soalnya kan di bawahnya itu nggak ada balas. Jadi saya gunakan lampu yang agak gede sekarang. Tapi dulu masih kecil saya kasih lampu yang 45 watt biar agak gede, soalnya kan dia masih kecil, rentan dengan dingin gitu ya. Jadi ini saya tutup penggunaan ini doang, jadi nggak terlalu banyak biayanya. Cuma ini ya yang saya beli paku,
sama kawat dong ya, ketinggiannya kayak gini, kurang lebih 50 cm lah ketinggian bawahnya ya, kayak gini kurang lebih 50 cm. Jadi kan nggak terlalu uapnya tuh nggak terlalu naik ke atas. Nah ini sama juga. Nah ini, nah, jadi bebek saya alhamdulillah aktif ya, menggunakan kayak gini kurang lebih 12 hari. Alhamdulillah gede-gede juga sekarang. Tapi sebelumnya saya nggak ambil video. Kalau bisa ya umur 1 sampai 12 hari itu dikasih sekam aja, dikasih alas ini. Kemarin saya nggak ada sempat ambil video. Kasih alas ini terus diambilin sekam. Nah, diambilin sekam biar gini nggak dingin. Kalau gini dia pasti dingin nih. Kalau udah umur 12 hari ya nggak apa-apa, saya buang nih. Udah saya buang. Jadi kan simpel, tinggal tarik doang. Ininya kita tarik, ya udah langsung jatuh, hitung, jadi nggak ribet, nggak lagi tambah-tambah. Ini saya biarkan sampai 1 bulanan ya, masih nanti baru dilepas ke tanah. Karena dia masih rentan juga, masih rentan. Kalau di OC itu agak sedikit, itulah agak sedikit susah kalau di OC. Ini bebek petelur ya, kayak gini. Ini juga bisa lepas nih. Kalau siang saya buka, nah dia kayak gini. Nah, bebek saya udah pada nongol-nongol, udah gede-gede nih. Udah besar, udah gede-gede. Ini bukan bebek pedaging ya, ini bebek telur. Ini ya udah gede-gede ya. Udah hampir sama galon yang kecil saya itu, saya simpan. Jadi gitu menurut saya, kalau kita sebagai pemula itu nggak harus mengeluarkan terlalu banyak biaya, karena keuntungan kita belum pasti. Ya kalau dengar cerita orang ya semuanya bilang wah ini mudah itu ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau kita yang kerjakan sendiri. Jadi saya gunakan kayak gini. Nah, ini atap daun doang. Terus saya gunakan pohon itu, pohon pinang. Ya bisa, kalau bisa gunakan kayu-kayu bekas aja, nggak susah-susah. Jadi saya hitung-hitung biayanya ini cuma beli kawat doang sama paku paling banyak itu 50.000 doang, 50.000 rupiah buat kandang untuk bebek 100 ekor. Ini bebek saya hampir 100 ekor ya, sini 50, situ 50. Jadi di sana sebut 50. Cuman modal 50.000 doang. Jadi modal 50.000 doang membeli bebek, udah itu aja sih modalnya. Jadi kita nggak terlalu banyak biaya, karena kita masih pemula, masih belajar, itu harus hati-hati dalam pengeluaran uang. Dan menurut saya ya, belum aja kita ada hasil, belum aja kita tahu untung, udah keluar biaya terlalu banyak, itu sangat merugikan kita sendiri ya Mas Bu ya. Itu saja sih pesan dari saya. Baik kita menggunakan usaha, jangan terlalu nafsu, satu ya, jangan terlalu nafsu. Dan juga kita harus berdoa untuk hati-hati dan pengeluaran. Intinya kita kalau masih pemula itu intinya masih belajar, intinya itu masih belajar. Jadi jangan sok pandai, jangan sok tahu, jangan hanya itu hitungan. Jadi lebih baik kita untung yang paling kecil, gunakan bahan-bahan bekas, gunakan yang adanya, jadi nggak ada beban kalau kita dalam kerugian. Oke, kalau kita udah mengerti, udah tahu segalanya, udah nggak masalah. Itu udah tahu caranya, udah tahu segalanya, penyakitnya apa masalahnya, itu nggak masalah. Tapi kalau masih kita belum mengerti, hanya sedang sebelum kita pakai atau teori, lebih baik menurut saya dan saran saya jangan terlalu nafsu untuk usaha. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih telah menonton. Terus ikuti channel saya.